Peserta kelasnya emang 15 orang ya? Yang request yang ada di member tuh 15. Saya cek pending request dulu ya, biar nanti tidak bolak-balik. Saya mulai harus bolak-balik accepted request. Oke, kita mulai ya. Saya share dokumen. Apakah slide-nya terlihat sekarang? Terlihat. Oke. Oke, minggu lalu kita sampai sini ya untuk penjelasan pendahuluan mengenai prinsip-prinsip dalam flow injection analysis. Coba diperkenalkan konsep mengenai dispersi ya. Konsep dispersi ini yang paling penting atau fundamental dalam konsep flow injection analysis, di mana dispersi sebagai nilai D di sini adalah perbandingan nilai konsentrasi 0, konsentrasi awal, semacam konsentrasi analitik gitu ya. Kalau dalam kimia analisis dasar atau konsep dulu ada nilai konsentrasi analytical concentration, dibedakan dengan equilibrium concentration atau konsentrasi kesetimbangan. Nah, jadi C0 ini adalah konsentrasi analitiknya ya, tanpa ada pengenceran atau dispersi dalam larutan carrier. Sementara si maksimum adalah konsentrasi maksimum yang terdeteksi ketika ada zona larutan diinjeksikan masuk ke dalam stream dari carrier, maka ada distribusi zona sampel, ada kurva Gaussian semacam ini, maka titik tertingginya dianggap sebagai konsentrasi maksimumnya. Ya, oke, maaf, saya keluar dulu. Oke, jadi nilai D sama dengan C0 per C maksimum, atau bisa juga sebagai konstanta H0 per H maksimum, yaitu tinggi puncak awal ya, konsentrasi analitiknya dibandingkan tinggi puncak maksimum ketika dia mengalami dispersi. Oke, nah diilustrasikan untuk mengukur dispersi dalam ilustrasi manifoldnya. Di sini adalah yang pertama ya, si zat yang ingin ditentukan nilai dispersinya ya, itu sebagai carrier ya, posisinya sebagai carrier ya, hanya dialirkan saja, didorong oleh pompa peristaltik
Lalu ya melewati mixing coil di sana yang bergerigi, ada pengadukan saja tapi tanpa ada carrier. Maka diukurlah absorbansinya gitu kan ya di flow cell. Nah, itu sebagai C0-nya ya atau H0-nya. Anda lihat grafik yang di bagian bawah ini. Nah, kemudian yang kedua, zat warna posisinya masuk lewat injection valve ya. Diinjeksikan dye zat warna lalu bergabung dengan aliran dari si carrier atau zat pembawa ya Aquades let's say dalam hal ini. Kemudian dia mengalami mixing kan, di sini ada mixing coil, maka masuk ke dalam flow cell terdeteksi muncullah puncak Gaussian ya, distribusi Gaussian. Ada luas puncak, kemudian ada tinggi puncak dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut sebagai C maksimum. Baru dari sini kita bisa menentukan berapa nilai D ya atau dispersi. Jadi kalau di ujian nanti saya tanya, hitunglah nilai dispersi dari konfigurasi sistem di dalam FIA sebagai berikut misalnya ya. Nah, itu dihitung nilai dispersinya. Karena konsep dispersi ini penting ya. Kemarin juga ada klasifikasi, ini sebagai review saja, konsep dispersi dalam teknik flow injection analysis. Ada yang disebut sebagai dispersi terbatas, dispersi medium, dan dispersi yang besar. Untuk dispersi yang terbatas antara 1 sampai 3 ini biasanya digunakan untuk pengukuran pH di mana pengenceran atau dilutionnya itu minimal ya, kecil ya, dispersi atau pengencerannya kecil. Tapi kemudian ada dispersi medium ya antara 3 sampai 10 biasanya digunakan untuk analisis yang membutuhkan derajat pengadukan yang cukup cukup signifikan ya. Pengadukan ini meningkatkan dispersi ya, contohnya mixing coil yang diperlukan untuk analisis senyawaan berdasarkan spektrofotometri pengukurannya, mengukur absorbansinya sinar UV atau sinar tampak ya, masuk kategori dispersi medium. Nah, dispersi yang besar digunakan di sini untuk analisis yang membutuhkan tingkat pengenceran yang sangat besar. Contohnya teknik titrasi kan, titrasi kan ada pengadukan ya. Jadi melibatkan tambahan mixing chamber, bukan mixing coil ya. Kalau coil itu relatif masih ada dalam aliran dengan diameter tube yang sempit ya, sama seperti aliran teflon tanpa adanya coil, mereka bersambung sebetulnya. Tapi kalau untuk large dispersion ini membutuhkan pengadukan yang lebih tinggi ya, karena itu pakai mixing chamber. Jadi ada satu chamber, mungkin di situ ada stirrer kecil ya, sehingga dispersinya agak lebih besar, kurang dari 10 D-nya. Atau D-nya lebih besar dari 10, dalam hal ini kan besar. Nah, sekarang kita lanjut setelah memahami konsep dispersi, konsep awal dispersinya. Sekarang kita lihat ya parameter-parameter yang biasa dipakai dalam konfigurasi flow injection analysis dalam pengerjaan praktisnya. Di sini ada pengaruh ukuran sampel terhadap dispersi ya. Pengaruh ukuran sampel terhadap dispersi. Untuk catatannya di sini, untuk manifold FIA yang single line itu artinya yang hanya satu garis saja manifold FIA-nya. Maka kalau kita meningkatkan volume sampel itu yang mana? Volume yang diinjeksikan ya melewati injection valve, yaitu volume sampel. Nah, di situ kita bisa atur volumenya, bisa 0,1 mili atau 100 mikroliter, bisa 200 mikroliter, 300, atau bahkan biasanya yang paling besar tuh
0,5 mili ya atau 500 mikroliter. Nah, jadi untuk yang FIA single line, kalau kita meningkatkan volume sampel yang diinjeksikan melewati valve injection, ya, maka peningkatan volume sampel ini bisa menurunkan dispersi, ya enggak? Jadi volume sampel meningkat, carrier-nya konstan, ya, dia ada dilution, tetapi dispersinya menjadi lebih rendah kalau kita sejalan menaikkan sampel volume sesuai dengan variasinya. Karena rumusnya seperti ini, ya. 1/D sama dengan 1 min epsilon pangkat minus K dikali SV. Ya, SV itu gabung ya, V-nya itu volume ya. S itu sampel volume jadinya ya, itu bukan besaran variabel V-nya. Jadi itu SV, V-nya harusnya di bawah subscript ya. Jadi itu adalah volume sampel, sedangkan K adalah satu konstanta ya. Volume sampel yang diinjeksikan lewat valve. Oke, nah ada yang request belum masuk nggak temannya? Saya belum cek keluar. Biasanya nggak ada WA kan? Mungkin ada temennya yang request mau belum masuk. Ini Sabika udah masuk di sini belum? Tadi nanya belum mulai. Halo, apakah suara saya terdengar? Ada nama Nah, kita, mau ngecek. Sabika sama Nurmalinda, Pak. Sepertinya belum di-accept. Belum. Oke, saya stop sharing dulu nih. Biar bisa ngecek. Novelia, Sabika itu udah masuk harusnya. Novelia nih ada yang pending request. Member 17. Itu pending request kosong nih ya di tempat saya nih. Sudah di approve yang 17 ya. Termasuk Sabika sebetulnya. Tapi Sabika belum masuk ya. Oke, pending request sudah saya approve semuanya. Kita lanjutkan. Apa saya sisa masuk nih. Mau klik. Nah, sekarang terlihat kah? Sudah terlihat lagi slide-nya? Terlihat, Pak. Oke.
Lanjut ya. Jadi 1/D sama dengan 1 min epsilon pangkat minus K dikali sampel volume. Nah, ketika D-nya sama dengan 2, ya, maknanya two-fold dilution ya. Terjadi pengenceran atau dispersi ya, analit atau sampel zona di dalam carrier ya. Dengan D nilai 2 berarti 50% dari keadaan nilai steady state-nya, maka nilai S atau sampel volume pada saat itu disebut sebagai S setengah ya. Sampel volume pada saat D sama dengan 2 disebut sebagai S setengah ya. Jadi S setengah sama dengan 0,693 per K. K-nya yang mana? K itu adalah dari konstanta. Ya, dari persamaan 1/D sama dengan 1 min E pangkat minus K dikali sampel volume. Ya. Jadi, kalau kita buat persamaan garis ya antara hubungan sampel volume dengan D, maka bisa dibuat ya persamaan garisnya. Kemudian dari slope-nya nanti bisa diketahui berapa nilai K-nya ya. Kalau sudah dapat nilai K-nya, maka nilai S setengah itu bisa dicari karena rumusnya S setengah sama dengan 0,693 per K. Apa itu S setengah sekali lagi? Ketika nilai D sama dengan 2 atau dilutionnya 2 kali. Oke, dari konsentrasi awalnya. Abika WA. Sepertinya saya belum di-approve. Padahal sudah. Entah kenapa. Bilangin Sabika sudah di-approve gitu. Karena tadi udah ada tanda approval-nya. Saya nggak ngerti kenapa. Ada beberapa temannya yang belum bisa masuk juga kah? Oke, lanjut ya, supaya nggak tersendat-sendat. Nah, jadi dalam prakteknya, dalam pengerjaan teknik flow injection analysis ini jarang nilai sampel injection atau sampel volume itu lebih besar dari 2 kali S setengahnya ya. Biasanya S setengah itu adalah volume sampel maksimum yang bisa diinjeksikan gitu ya. Oke, volume sampel maksimum. Jadi kita cari paling tinggi jangan lebih, itu di S setengahnya. Lebih kecil boleh, tapi dilihat nanti respon dari si detektor menghasilkan bentuk kurvanya seperti apa. Intinya kita ingin dapatkan kurva absorbansi katakanlah dari detektor yang bentuknya Gaussian simetris dan juga tajam ya, tidak melebar karena dilution yang terlalu tinggi atau dispersion yang terlalu tinggi. Oke, Anda bisa lihat di sini pengaruh dari volume sampel ya. Dari 60, 110, 200, 400, 800 ya, terhadap bentuk kurva yang dihasilkan. Katakanlah kurva absorbansi di dalam pulsel oleh detektornya. Ya bisa lihat di situ ya, ada nilai
C0 ya. Kemudian konsentrasi ketika dia mengalami dilution atau dispersion kalau sampel yang diinjeksikan volumenya 60, 110, 200, 400, 800. Anda bisa lihat kalau 800 terlalu tinggi ya, bentuk kurvanya melebar. Anda bisa lihat kan melebar. Kalau 200 udah terbentuk lumayan bagus, tapi relatif apa namanya? Peningkatannya apakah nanti dicek masih linier atau tidak, baru kelihatan di garisnya ya. Jadi konsentrasinya harus lebih kecil dari setengah, karena Anda bisa lihat di volume sampel 60, 110, 200 bentuknya lebih simetris ya, lebih tajam farnya. Ini kok oke. Sekarang kita lihat tadi kan pengaruh volume sampel. Sekarang pengaruh efek diameter tubing ya, efek diameter tubingnya dan juga panjang tubing. Katakanlah tubing itu apa? Kemarin kita bahas teflon ya, teflon tube ya, selang pipa air berdiameter kecilnya. Jadi pengaruh radius jari-jari dan juga panjang terhadap apa? Terhadap tingkat dispersinya ya. Anda bisa lihat di situ ya untuk diameter ya atau jari-jari. Kalau katakan teflon tube RA diameternya lebih besar dari B ya, Anda lihat yang B dia lebih apa namanya, lebih sempit diameternya dibanding yang A ya. Maka intensitas yang dihasilkan ya oleh detektor untuk yang B gitu kan ya, itu 4 kali nilai yang A, karena dengan radius atau jari-jari yang lebih lebar bentuk dispersi yang lebih tinggi ya. Sebabnya apa? Sebabnya dispersi di teflon tube yang diameternya lebih besar itu dispersinya lebih besar. Jadi di sini DA, dispersi di teflon tube A lebih besar dibanding yang teflon tube B. Iya enggak? Karena dispersi kemarin dipengaruhi oleh apa? Ada difusi yang sifatnya apa saja kalau dalam FIX di slide minggu lalu. Difusi apa namanya? Di dalam dinding teflon tube sepanjang aliran yang Gaussian distribusinya. Yang difusi aksial ya, difusi radial itu kan membentuk apa namanya, dispersi ya. Di situ besar kecilnya dispersi dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat difusi aksial dan radial. Itu ada di slide sebelumnya. Nah, kemudian length of tubing, panjang tubing ya, panjang teflon tubing untuk manifold tunggal ya, D atau dispersi ini konstanta dikali akar panjang tubing ya, atau konstanta dikali akar dari rata-rata resident time ya. Resident time itu waktu yang diperlukan cairan untuk melewati FIA manifold dari saat injeksi sampai dia deteksi gitu ya, mean resident time. Oke. Dan ini adalah variasi dari si panjangnya ya. Panjang 20, 50, 100, 125, 250
Efeknya terhadap perubahan intensitas, puncak atau respon detektor, Anda bisa lihat ya, turun tingginya, dan dia lebih lebar menghasilkan distribusi, Gaussian-nya. Jadi kalau kita apa efeknya panjang cubing ini terhadap kualitas pengujian? Kalau bentuk kurvanya seperti ini, ada yang bisa dikasih komentar efeknya? Akan mempengaruhi apa kalau dalam analisis? Kalau intensitasnya menurun, berarti sensitivitasnya ya, sensitivitasnya turun nih kalau si panjang cubingnya terlalu panjang. Karena makin panjang tadi difusi aksial, difusi radialnya makin besar terjadi, ya difasilitasi oleh panjang cubing yang terlalu panjang. Akhirnya terjadi pelebaran puncak di zona broadening dari produk reaksi antara sampel dengan si reagentnya. Jadi dia lebih melebar karena ada proses difusi itu. Ya, jadi ini juga harus diatur atau harus ditemukan dalam prakteknya untuk mendapatkan kondisi yang optimum. Nah, sekarang akan ditunjukkanlah pengaruh reaction coil geometry on dispersion. Kita kan sudah bahas ya minggu lalu tentang pentingnya reaction coil RC atau mixing coil RC terhadap dispersi. Nah, di sini geometri mixing coil juga pengaruh ya. Jadi coiling dalam hal ini membentuk kumparan gitu, lilitan akan menghasilkan secondary flow, akan menghasilkan aliran tambahan, aliran kedua. Karena ada gaya-gaya sentrifugal pada cairan yang mengalir di sepanjang coil atau kumparan satuan tube yang dililitkan. Dependent on fluid velocity and probe radius. Nah, besarnya pengaruh coil ini dipengaruhi oleh kecepatan alir cairannya dan juga diameter curve radiusnya. Maksudnya apa? Diameter curve-nya bisa dibayangkan tidak? Seperti apa? Curve radius. Curve radius apa kira-kira maknanya? Bisa direspon? Jadi curve radius itu adalah diameter besar kecilnya diameter lilitan. Jadi bayangkan kalau kita melilit si mixing coil dililit dalam bentuk kumparan lilitan di ballpen dengan di spidol snowman yang besar tuh. Kan beda tuh diameternya. Nah, itu mempengaruhi kecepatan atau pembentukan centrifugal force-nya. Oke, nah Anda bisa lihat di sini ilustrasi apa namanya secondary flow. Lihat penampangnya yang A dan B. Lalu ada Gaussian distribution ya bentuk aliran zona sampel yang bereaksi dengan reaktan di dalam Teflon tube. Itu bentuk parabolik ya. Kemudian difusi aksial dan radial di situ bekerja. Nah, kalau kita buat lilitan atau kumparan untuk membentuk mixing coil, maka ada tambahan ya high velocity di bagian yang menempel ke dindingnya. Anda bisa lihat profilnya di sini ya. Dan itu akan meningkatkan mixing dan reaksi antara analit dengan si reagentnya. Oke, lanjut.
Nah, di sini A, B, C, D, E. Apa bedanya? Apa bedanya A dan B dalam gambar ini? Apakah suara saya terdengar? Yang A dan B, yang A tanpa ada mixing coil. Jadi lurus saja si Teflon tube-nya itu membawa aliran carrier, sampel, reagent, produk dari reaksi lurus saja tanpa lilitan. Sedangkan yang B di situ ada lilitan atau dibentuk mixing coil ya, bergantung ukuran mixing coilnya, diameternya, dan juga panjang lilitannya. Nah, yang C ini yang disebut sebagai mixing chamber ya, yang C. Sedangkan yang D itu yang menggunakan apa namanya, microbit ya, manik-manik ya, rantai manik-manik, bit, glass bit ya, terbuat dari gelas karena dia inert, ya bereaksi. Kemudian yang E itu yang disebut sebagai noted atau nated, anyaman yang E ya. Maka terbentuk secondary mixing yang besar pada single bit string reactor dan noted nated reactor. Oke, jelas ilustrasinya ya di sini ya, secara sederhana harusnya bisa dibayangkan, diimajinasikan apa yang terjadi pada sistem ini. Nah, sekarang setelah ukuran mixing coil, panjang tube, volume sampel yang diinjeksikan, kita lihat pengaruh laju alir terhadap dispersi. Laju alir itu diatur oleh apa kalau laju alir dari diskusi sebelumnya yang saya sudah bahas? Bagaimana cara mengatur laju alir? Halo, respon. Bagaimana cara mengatur laju alir? Apa yang disesuaikan kalau untuk laju alir dalam sistem FIA berdasarkan diskusi minggu lalu di kelas? Ayo, komen. Kalau nggak ada komen berarti ini nggak ada sinyal nih. Pompanya, Pak. Ya, pompa. Pompa apa namanya dalam FIA? Pompa peristaltik. Oke, jadi kecepatan putaran dari si pompa peristaltiknya. Ya, benar sekali. Ya, itu mempengaruhi laju alir. Lalu apalagi minggu kemarin saya sempat sebut cara mengatur laju alir, di samping kecepatan pompa peristaltik berputar kita atur, ya tinggi rendahnya. Satu lagi, ini praktis ya, secara aturan atau panduan praktis ada di instruksi kerja alat biasanya. Itu dengan memilih, kan tadi saya jelaskan tube itu ada Teflon tube ya, ada sampel volume. Kemudian ada untuk reagent ya, namanya apa namanya, silikon rubber ya, yang silikon rubber ya, untuk aliran sampel, carrier, kemudian juga si reagent yang menempel di pompa peristaltik itu ada apa namanya, silikon rubber yang
dibedakan warna tipnya ya. Warnanya ada ungu, ada kuning, ada putih, ada merah, hijau, biru. Nah, masing-masing warna mewakili apa namanya? Diameter internal dari si namanya pump tubing ya. Jadi tubing dari silikon rubber menempel di peristaltik pump. Itu namanya pump tubing. Ya. Nah, supaya orang secara praktis tidak sulit mengingat angka, dia hanya mengingat pakai warna ini ya. Jadi warna tuh memberikan memori yang kuat untuk mengatur volume yang sesuai yang diinginkan itu apa. Jadi ada daftar tabel laju alir, kecepatan aliran berdasarkan warna dari si pump tubing yang digunakan. Nah, berapa nilainya tergantung si vendor atau jenis pump tubing yang disuplai atau disediakan oleh masing-masing vendornya biasanya keterangannya. Oke, sekarang pengaruh laju alir tadi benar diatur kecepatan pompa peristaltik. Pengaruh laju alir terhadap dispersi untuk FIA manifold yang single line, yang tunggal garisnya hanya satu. Maka nilai D menurun dengan increasing Q besar. Q besar itu apa? Q besar adalah laju alir ya dari si pompanya, dari carrier-nya terutama. Jadi D menurun kalau laju alirnya meningkat, kecuali laju alir terlalu tinggi ya. Lebih tinggi dari 2 atau 3 ml per menit. Terjadi peningkatan. Anda bisa lihat kan kurvanya ya. Laju alir di sumbu X, lalu di sumbu Y-nya adalah nilai D-nya. Oke. Jadi kalau laju alir meningkat, nilai D turun gitu ya. Maksimumnya nilai D turun sampai nilai 2 ml per menit, tapi kemudian dia ada kenaikan lagi. Nah, jadi ini dari eksperimen nih ditemukannya laju alir berapa yang optimum di dalam metode yang kita kerjakan dalam FIA. Maka dicari titik yang paling minimumnya, itulah kecepatan laju alir di sumbu X yang perlu dipilih dalam pengerjaan FIA-nya. Itu ya panduan praktisnya tuh seperti itu. Tapi ya laju alir, kecepatan alir juga harus dijaga jangan sampai terlalu tinggi, karena makin tinggi dia akan menaikkan nilai D juga pada akhirnya. Lihat grafiknya ya, setelah dia dapat minimumnya dia naik lagi. Maka nilai D-nya naik. Kalau nilai D naik berarti nilai dispersi naik. Dia terlalu encer, puncak menjadi tidak sensitif, tidak tajam, melebar. Itu ya poinnya. Lalu resident time. Tadi resident time saya definisikan apa di slide sebelumnya. Apa itu resident time? Waktu tinggal dalam sistem, Pak. Waktu apa? Waktu tinggal dalam sistem. Ya, waktu tinggal. Oke, di dalam manifold ya, dari mulai injeksi sampai dia deteksi. Oke. Jadi resident time T sama dengan PR kuadrat dikali L dibagi Q. Ya, L-nya itu apa? Panjang tube-nya. Q-nya itu apa? Laju alirnya. Oke. Nah, sekarang untuk FIA manifold yang multi-line ya, tidak single line tapi multi-line. Nah, terhadap konsep dispersi atau pengenceran ini yang terjadi pada reagen yang ditambahkan ya, juga akan mempengaruhi tingkat dispersinya.
karena itu akan mempengaruhi signal absorbansi atau respon detektor yang dihasilkan. Ya, tergantung kan respon detektornya, elektrokimia, spektrofotometri, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh manifoldnya di bawah yang menunjukkan sampel yang diinjeksikan, terdispersi di dalam carrier setiap pembawa, lalu mencapai titik A. Pada titik A itu akan mengalami dilution atau dispersion by factor. Sebesar apa dilutionnya ketika dia sampai ke titik A? Itu sama dengan dispersinya itu laju alir Q2 ditambah laju alir Q1 dibagi Q1. Faktor yang mempengaruhi. Di B, reaching point B will undergo dilution by factor of ini. Kalau di titik B karena kan pertemuan antara reagen 1 yang dibawa oleh carrier, produk reaksi reagen 1 sama carrier bereaksi dengan reagen 2 sampai ke titik B. Ya. Nah, di situ larutan atau cairan di dalam efloncum mengalami dispersi kan? Berapa gambaran besarnya dispersi? Q1 tambah Q2 tambah Q3 dibagi Q1 besarnya dispersinya. Seperti itu. Oke, lanjut. Sampling frekuensi. Ya, jadi kecepatan sampling. Kecepatan analisis ya, bukan sampling diambil di luar sistem FIA online-nya. Tapi sampling analisis tuh jumlah sampel yang diinjeksikan ya, jumlah analisis persatuan waktu sebetulnya. Ya. Nah, ini akan mempengaruhi sampel throughput ya, kecepatan analisis dipengaruhi oleh sampel dispersion, dispersi sampel yang diukur berdasarkan ukuran atau besaran standar deviasi dari nilai puncaknya dalam satuan detik. Nah, jadi kalau ada dua senyawa C1 dan C2, ya masing-masing puncak jaraknya diukur ya. Jarak waktu itu sebenarnya ya. Setelah C1 maksimum diperoleh, kapan C2 bisa terdeteksi. Nah, itu besarnya jarak antara C1 maksimum dan C2 maksimum itu adalah satu konstanta ya. Dikali apa tuh? Lambang apa itu istilahnya? Tau ya atau sigma ya. Waktu ya, itu faktor waktu. Nah, dari sini secara umum ya gambaran dalam FIA maksimum sampling rate sama dengan S maksimum sama dengan 3600 dibagi K dibagi apa tadi? Standar deviasinya. Dalam satuan waktu ya. Standar deviasi dari puncak Gaussian yang dihasilkan. Jadi Q sigma itu jarak C1 maksimum dan C2 maksimum. Nah, nilai K di sini ternyata adalah faktor carryover. Carryover factor. Kalau K sama dengan 4, tingkat overlap-nya 2%. Kalau K sama dengan 6, tingkat overlap-nya 1%. Jadi diupayakan yang overlap-nya sekecil mungkin ya, tapi nilai K-nya cukup besar. Nah, dalam teknik FIA, sampel throughput yang paling tinggi, ini poin yang kedua, itu bisa diperoleh ketika standar deviasi puncak ya, puncak absorbansi atau puncak respon dalam flow cell, itu dijaga sekecil mungkin ya. Highest sample throughput is achieved when yes sigma ya atau deviasi dari kurva
Gaussiannya itu kecil sehingga S volume atau sampel volume nanti dianggap sama atau amannya di level S setengahnya. Seperti itu. Kita udah bahas S setengah tadi apa. Oke, bagusnya seperti itu. Lalu dispersi atau difusi aksial secara keseluruhan akan mempengaruhi proses-proses yang terjadi di dalam sistem FIA. Ya, jadi nilai sigma standar deviasi keseluruhan disumbangkan atau dihitung berdasarkan adanya standar deviasi pada saat injection sampel, aliran, ya, pengaruh pompa, dan juga detektornya. Nah, kalau kuadrat dari standar deviasi tahapan injeksi dan juga detektor itu sangat kecil besarannya, maka nilai sigma kuadrat ya overall itu sama dengan kecepatan alir, kemudian standar deviasi dari pengaruh aliran, standar deviasi kuadrat dari reaktor 1 dan reaktor 2. Itu kontribusinya. Oke. Tidak contoh angka tapi bisa dibayangkan ya situasinya yang terjadi. Ingat nilai sigma ini adalah standar deviasi dari kurva Gaussian yang muncul. Nah, lalu prinsip berikutnya di sini adalah untuk meningkatkan resident time gitu ya. T itu adalah lamanya waktu yang ditempuh ya di dalam terkoncup di dalam manifold. Longer reaction time give improved sensitivity. Oke. Jadi kalau waktu residennya dinaikkan bisa meningkatkan sensitivity karena pembentukan produk reaksinya menjadi lebih tinggi ya. Tapi ingat juga kalau waktu terlalu lama nanti dispersinya akan besar juga ya. Lalu increase length of tube but they also increase ya. Jadi kalau panjang tube-nya dinaikkan maka nilai D akan turun. Kenapa turun? Karena terjadi pelebaran puncak akibat difusi aksial dan radial yang sudah dijelaskan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mengatur kecepatan alir ya dikurangi sedemikian ya. Misalnya dari 4 ml per menit flow rate-nya dikurangi jadi 2 ml per menit, maka nilai D juga akan berkurang. Oke. Cara yang ketiga, yang C, itu belum dijelaskan di sini ya, tapi baru konsep saja. Jadi yang C ini adalah soft flow briefly. Artinya apa? Alirannya tidak kontinu terus-menerus mengalir, tapi dihentikan secara sesaat lah, beberapa waktu. Dihentikan tanpa aliran, tapi posisi zona sampel atau produk reaksi sampel dengan reagent itu diupayakan ada di daerah flow cell-nya. Sudah masuk zona sampel dan produk reaksinya ke dekat detektornya, dan saat itulah aliran dihentikan, stop flow ya, dihentikan sesaat atau beberapa waktu, stop flow briefly. Maka pada saat di stop itu produk reaksi menjadi lebih tinggi dan sensitivitas signal juga akan meningkat. Jadi tujuan teknik stop flow penghentian aliran untuk meningkatkan dispersi dan juga signal detektor yang dihasilkan. Oke, lanjut. Ini saya nggak dapat lihat video demonstrasinya ya, bagian ini ketika dikerjakan. Pengaruh sampel injection 100 mikroliter, stop flow, live injection 600 mikroliter terhadap perubahan nilai dispersi. Ya,
Ini bentuk ukuran dari si tubing yang bisa divariasikan. Ini laju alirnya, ini panjang dari injected zona, ini volume sampelnya. Oke, lanjut ya ke konsep teori. Ada yang pending request lagi gak ya? Saya cek lagi ya yang pending request. Tapi takutnya nanti ada gangguan kayak tadi delay. Apa lah ya yang belum masuk, kecuali ada permintaan di WA. Koordinatornya juga nggak kasih tahu kan ada yang masih pending request atau tidak. Sabika masih pending request tidak? Sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Oke, bagus lah. Paling enggak yang sudah saya ACC ya. Mungkin ada yang belum klik juga request pendingnya. Nah, ini kemudian prinsip umum juga, model teoritis menggambarkan pencampuran ya atau dispersi gaya larutan. Oke, theoretical model upaya untuk menurunkan persamaan umum bahwa konsentrasi adalah sebagai fungsi waktu ya untuk mempertimbangkan perilaku fisik sampel dari volume sampel yang diinjeksikan masuk ke dalam carrier atau manifold. Di sini ada Taylor model, ada Tank series model. Taylor model hanya bisa diterapkan jika volume injected atau volume sampel yang diinjeksikan SV ya is negligible with the reactor metal volume. Jadi negligible itu artinya volumenya kecil ya dibanding volume keseluruhan reaktor tuh dari volume ruang tubing, mixing oil, Teflon line dan seterusnya digabung. Oke. Jadi volumenya kecil, jangan terlalu besar. Itu bisa menggambarkan fenomena yang terjadi menurut si Taylor. Ada juga tank in series mode ya. Jadi analog seperti flat teoritis ya, konsep flat teoritis seperti pada kromatografi ya. APLC juga menggambarkan jumlah flat teoritis. Nah, yang biasa digunakan di kromatografi. Tapi di FI ini mengasumsikan bahwa cairan atau larutan yang melewati tubing atau teflon tubing ya akan mengalami peristiwa pembentukan katakanlah kompartemen atau mini chamber di sepanjang aliran itu bisa dibayangkan secara konsep tuh ada bentuk mini chamber, ada semacam ruang kalau di kromatografi bentuk-bentuk kesetimbangan analit antara fase diam dan fase geraknya itu jumlah n ya, jumlah flat teoritis kalau di kromatografi. Kalau di sini dianggap ada mini chamber in which instantaneous mixing occurs, di mana pencampuran itu terbentuk dalam aliran. Oke, nggak usah terganggu dengan persamaannya. Ini intinya ingin menggambarkan pengaruh-pengaruh variabel. Anda tidak diminta untuk menghitung ya dalam hal ini. Di sini konsentrasi dipengaruhi oleh TR. TR itu ternyata mean resident time untuk masing-masing cairan ya yang masuk ke dalam sistem. Nah, makin besar N, makin besar bentuk kesetimbangan tadi ya N, the more Gaussian become the C ya, maka puncak absorbansi
yang terekam oleh pulsar detektor itu makin simetris, Gaussian-nya makin simetris, makin tajam. Ya, yang menggambarkan distribusi sampel zona di dalam carrier dan juga reagent. Nah, model Think series ini bekerja dengan baik kalau digunakan reaktor string bead. Tadi beberapa metode mixing, ya, ada yang lurus, ada yang mixing coil, ada mini bead, ya, kemudian ada yang mini chamber. Ada lagi modelnya seperti convection diffusion, ya, karena ada peristiwa konvektif dan transport perpindahan difusi, ya, maka difusi aksial radial yang digambarkan sebelumnya itu dipertimbangkan mempengaruhi gradien konsentrasi. Oke, pada sistem syarat sistem laminar itu tetap dipertahankan dalam FIA. Di sini ada saya lupa ya, LHS, RHS ini ada di bukunya, singkatannya ya, di buku Jadomir Ruchika ya, dan Hilo Hansen, buku lama. Saya lupa ya, mohon maaf tuh, RHS, nanti coba saya cek lagi tuh. Jadi ini ada fenomena transport yang menggambarkan transport difusi LHS, sedangkan yang RHS menggambarkan konsentrasi keadaan non-steady state, ya, perubahannya. Dan juga kecepatan aliran bersifat parabolik, ya, karena alirannya bersifat konvektif dan laminar. Dan ini adalah kecepatan alir, ya, kecepatan alir. U0, kecepatan alirnya 0 di dinding. Molekul pada Teflon tube, ya, dindingnya ketika kecepatan R besar, kecepatan alir di wall itu sama dengan 0, jadi mu-nya 0. Dan kecepatan alir di bagian tengahnya, parabolik ini gambarannya, di bagian tengah juga 0 dan mempunyai kecepatan maksimum U sama dengan U0 dalam hal ini profil dalam aliran laminar, kecepatan laju alir dan hubungannya dengan si radius R atau posisi relatifnya. Oke, ini summary. Ingat konsep dalam FAE yang kunci adalah konsep dispersi atau pengenceran, ya. Dispersi harus dijaga sedemikian jangan terlalu besar yang menyebabkan pelebaran zona, ya. Jadi dispersi atau pengenceran dilution itu bisa diminimalkan. Caranya apa? Meningkatkan sampel volume yang diinjeksikan, tapi sampel volume SP ini jangan lebih besar dari nilai S setengahnya tadi, ya enggak? Lalu turunkan diameter tubing Teflon tube yang digunakan, ya. Makin kecil, makin sempit, bisa meminimalkan nilai dispersi, nilai pengenceran atau dilution. Nah, sementara itu resident time, ya, waktu waktu tinggal di dalam FIA manifold dari mulai injeksi sampai deteksi, resident time itu meningkat kalau panjang tubingnya dinaikkan, ya, makin panjang resident time-nya juga makin lama, ya, mereka mengalir dalam sistem. Juga dengan memvariasikan Q. Q itu adalah laju alir dan bisa juga dipilih teknik yang minggu depan saya akan jelaskan mengenai stop flow injection. Jadi aliran dihentikan, ya, beberapa waktu untuk meningkatkan sensitivitas atau berupa deteksi, tapi resikonya akan menaikkan resident time. Resident time itu dengan kata lain apa? Waktu analisis, ya, lamanya analisis per satu kali injeksi itu berapa lama.
ya, seperti itu. Jadi sampel throughput dimaksimalkan dengan meminimalkan nilai D. Ya, kemudian juga menggunakan volume injeksi yang kecil, ya. Oke, itu ya kuncinya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini konsep kunci FIA sih sebetulnya. Ini summary-nya ada di sini. Apakah ada pertanyaan? Oke, lanjut. Sekarang apakah suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Oke, saya jawab WA dulu ya. Oke, simple manifold ya, manifold FIA sederhana itu single line system. Berarti carrier only ya, contoh pada analisis pH atau pion, ion selektif elektroda ya, itu hanya ada satu aliran saja, yaitu carrier ya. Bisa juga reagent berwarna ya pada teknik kolorimetrik seperti penentuan klorida membentuk warna karena di sini ada thiocyanat ya, biasa dengan apa namanya Hg, HgSCN, lalu ada besi 3, lalu dia membentuk kompleks ferrocyanida ya, berwarna merah 480 nanometer. Ini bisa dikerjakan dalam manifold FIA cukup single line saja karena sistemnya sederhana. Oke, di situ ada nilai standar deviasi kurang lebih 4,6 second. Lalu nilai K sama dengan 6 dan S maksimum tempat throughput maksimum itu 360 sampel per jam ya. Cukup bagus buat throughput. Oke, mode FIA yang berikutnya ini ingin ditunjukkan single line dari metode analisis klorida tadi ya. Anda bisa lihat kurva kalibrasinya, respon dari detektor 5, 10, 20, 30, 40, 50, 75. Itu menunjukkan intensitas kenaikan variasi dari konsentrasi ke tinggi ya, yang cukup linear dan reproducible. Itu ya. Dan yang sebelah kanan adalah gambar bagaimana analisis klorida yang single line ini dikerjakan ya. Anda lihat lagi ya apa namanya detailnya di sini sebagai apa namanya bahasa manifoldnya ya. Kan di situ ada apa saja ya? Colorimeter flow cell detector ada di bawah. Sampel posisinya diambil start mulai dari kanan, Anda bisa lihat. Lalu di sana ada sistem washing, ada sampling, kemudian ada udara, ada color reagent, kemudian ada black and gray itu adalah warna pump tubing ya, untuk secara cepat pilih segini kalau kecepatan alirnya ingin 0,32 pakai yang black. Kalau untuk yang 1 mililiter per menit kecepatan alirnya pakai pump tubing yang warna grey, yang warna abu. Itu tinggal pilih aja berdasarkan warna. Oke, tadi yang single line, sekarang yang multi line.
ada mekanisme free mix system. Jadi ada proses pencampuran atau pengadukan terlebih dahulu kalau multi-line. Seperti kita sudah bahas peran mixing coil ya. Free mix system ya digunakan ketika reagen-reagen yang bercampur tidak stabil. Contoh pada penentuan kalsium menggunakan orthocresophthalene komplekson ditambah 8 hidroksiquinon untuk memasking Mg2+ pada pH 11. Ada reagen yang dicampur, reagen yang tidak stabil. Intinya di sini ingin ditunjukkan peran mixing ya. Dan hasilnya meningkatkan linearitas kurva kalibrasi atau respon detektor ya. Absorbansinya linear terbentuk karena difasilitasi oleh proses mixing ini yang secara kuantitatif dia repeatable. Sequential system berarti berurutan ya sistem alirannya. In order of addition of reagent is critical. Tujuannya untuk teknik penambahan reagen-reagen di sini ya untuk bercampur dengan si analit sampel. Sequential system juga dipertimbangkan digunakan untuk mencegah reagen deteriorate ya perusakan atau degradasi dekomposisi reagen jika dicampurkan lebih dulu dalam hal ini. Contoh penentuan urea, Anda bisa lihat di situ urea ya CONH 2 kali, CONH 2 kali direaksikan dikontakkan dengan air, di sana ada enzim urease, maka dihasilkan ion amonium, ion amonia, dan bikarbonat pada pH 7. Dan di bagian bawah adalah manifoldnya ya. Ketika dengan cara ini gas amonia dihasilkan, ya, gas amonia dihasilkan, kemudian dia bereaksi dengan hipoklorit, terbentuklah NH2Cl dan OH-. NH2Cl reaksi lebih lanjut dengan hipoklorit ya OCl pada pH 11 itu ada reagen C6H5O reaksi dengan indofenol, maka kemudian dideteksi ya itu adalah konfigurasi manifoldnya, ada hipoklorit, ada fenol, ada urease. Nah, metode-metode yang melibatkan enzim ini mahal ya karena enzim jumlahnya terbatas, urease dalam hal ini. Jadi nanti ada teknik kalau urease dikontakkan dengan pompa, berarti si enzim ini jalan terus dong terpakai ya, mengalir masuk ke dalam FIA manifold ke bagian dalam. Cepat habis dan itu biayanya akan lebih mahal. Maka harus cari cara nanti untuk menghemat penggunaan enzim ini, caranya bagaimana. Nanti coba di diskusi berikutnya. Intinya urease yang mahal volumenya sedikit dihemat, caranya bagaimana dengan mengatur konfigurasi manifoldnya, teknik-teknik penginjeksiannya. Nah, untuk sistem yang sensitivitasnya tinggi, sample injection into solvent carrier, jadi menginjeksikan ya sampel ke dalam larutan carrier-nya. Nah, maka teknik ini disebut sebagai metric matching. Coba metric matching. Bayangkan katanya penyesuaian matriks, kesesuaian matriks, penyamaan matriks antara matriks sampel dengan matriks si carrier-nya. Nah, tujuannya apa? Fenomena metric matching ini tujuannya untuk meminimalkan satu fenomena yang sering terjadi pada teknik FIA yang disebut dengan Schlieren Refractive Index Effect. Ya, RI itu adalah refractive index. RI refractive index. Yang menemukan fenomena ini ini nih orang Jerman atau orang Denmark ya. Schlieren Refractive Index Effect. Nah, kalau indeks bias
larutan sampel dengan larutan carrier tidak sama, maka terjadilah gangguan puncak absorbansi yang dihasilkan. Karena perbedaan indeks bias itu memunculkan fenomena cahaya yang diserap dan yang dilewatkan. Maka terlebih dahulu harus ada upaya untuk menyamakan atau menyeragamkan atau mengaduk simetrik ya dengan effectively mix the matrix in the system dengan mengatur mixing coil-nya atau pertemuan-pertemuan larutannya. Anda bisa lihat di sana ada H2O, kemudian ada reagent tertentu, ada sampel injection antara reagent dengan sampel yang didorong oleh carrier H2O difasilitasi untuk bertemu melewati si mixing proses atau titik pertemuan ya. Ditunjukkan di situ panahnya yang 300 derajat. Oke, dari seperti panah gitu ya kepalanya. Dari sisi atas ke sisi bawah itu total 300 derajat kemiringannya. Bertemu di titik mixing itu lalu ditambahkan dengan adanya mixing coil yang 40 cm diameter 0,75 diameter dalam. Diukur pada panjang gelombang 540. Oke, kata kunci sekali lagi dalam slide ini yang ingin tunjukkan adalah problem kesesuaian matriks. Oke, kalau kita punya sampel air tawar, sampelnya diinjeksikan, air tawar itu apa? Air danau, air sungai, air waduk gitu kan ya. Freshwater sample. Sampel diinjeksikan. Ya, masuk ke carrier-nya apa biasanya? Kan Aquades ya, Gak? Jadi sampel air tawar masuk ke carrier Aquades itu relatif matriksnya tidak terlalu ekstrim ya perbedaannya. Tidak muncul fenomena perbedaan matrik, fenomena perbedaan indeks bias ya. Kalau misalnya kita punya sampel air minum dalam kemasan diinjeksikan masuk ke dalam sistem ketemu dengan carrier-nya itu adalah Aquades. Apakah ada gangguan matrik efek? Tidak, karena sama-sama air tawar dalam hal ini kandungannya adalah hanya ion tertentu yang sederhana. Tapi kalau sampelnya air laut, ya kebayang nggak sampel air laut? Bedanya dengan air tawar kan, karena air laut punya salinitas ya. Punya salinitas ketika kita menginjeksikan sampel air laut, sampel ya, injek masuk lewat valve bertemu dengan carrier yang notabene seringnya adalah Aquades. Maka terjadi di situ fenomena Spearn effect ya. Fenomena perbedaan indeks bias, maka yang muncul nanti di flow cell karena perbedaan indeks bias itu munculnya seolah-olah puncak yang dihasilkan mendapatkan fenomena absorbansi ya. Ada puncak yang terdeteksi lalu ada kurva absorbansinya. Padahal itu bisa jadi fake ya, bisa jadi salah. Fenomena puncak absorbansi itu bukan karena ada interaksi radiasi si elektromagnetiknya ya dengan si zona sampel sehingga kemudian muncul kurva absorbansinya, tapi ada fenomena naiknya itu disebabkan fenomena perbedaan indeks bias larutan ya antara indeks bias sampel dengan si carrier-nya. Bisa seperti itu. Kayak ini dulu. Origin of Spearn effect atau refractive index effect disebabkan oleh caused by a mismatch of refractive index of sample and carrier. Jadi ada ketidaksesuaian ya indeks bias sampel dengan indeks bias carrier atau pembawanya. Seperti tadi saya ilustrasikan, carrier-nya Aquades, sampelnya air laut. Kan perbedaan salinitas di situ sangat kentara. Maka akan terjadilah fenomena refractive index effect atau Spearn effect. Yang notabene sebenarnya gangguan ini juga terjadi pada sistem HPLC. Ya. Jadi causes false peak for blank. Nah, jadi ketika kita injeksikan blanko,
Blankonya air laut kan, air laut tanpa analit, berarti air asin ya tanpa analit. Injek ke carrier yang mengandung Aquades, maka akan menghasilkan false fix for blank. Ya, muncul puncak, tapi puncaknya bukan dari fenomena absorbansi, tapi dari fenomena perbedaan indeks bias. Maka akibatnya result in significant error at low or even higher concentration. Artinya apa? Result in significant error. Jadi akibatnya menghasilkan kesalahan. Kesalahannya signifikan atau tidak signifikan nih kalau bahasa Inggrisnya seperti ini. Ayo respon. Result in significant error. Jadi kesalahannya signifikan atau tidak signifikan kalau bahasa Inggrisnya seperti ini. Ayo direspon pertanyaan saya, komentar saya. Result in significant error. Nah, ya karena in-nya dipisah kan gitu ya. In pisah dengan significant error. Berarti maknanya menghasilkan kesalahan yang signifikan ya. Tapi kalau in-nya digabung dengan signifikan dalam satu kata ya, berarti insignificant. Berarti itu tidak signifikan gitu ya. Nah, jadi maknanya di sini dalam bahasa Inggris ya, errornya adalah significant ya. Oke. Nah, sekarang coba lihat, terlihat tidak fenomena Sloan effect-nya? Lihat nggak perubahan Sloan effect? Kembali. Ya, dari sini ini satu rangkaian. Nah, itu ada yang warna pink, alir. Karena ada perbedaan indeks bias dengan yang aliran warna biru, maka muncullah puncak serapan. Ya, puncak serapannya ada yang ke bawah, bisa menurunkan luas area puncak aslinya. Kalau dia puncaknya ada yang ke atas, menambah luas areanya. Oke. Dan Anda bisa lihat di sini mode FIA-nya. Matching refractive index of carrier to sample, perbedaan yang A dan yang B. Ya. Kalau yang A itu Hg thiocyanat. Kalau yang B di situ ada Hg thiocyanat, kemudian ada air. Ya. Untuk mengkompensasi terjadinya matrix matching ini, ya. Tujuannya dengan penambahan carrier di sini untuk bisa meminimalkan atau menyamakan indeks biasnya. Anda bisa lihat ya di sini blanko. Tuh lihat yang blanko ada kurva kan, ada kurva negatif, ada kurva positifnya. Itu tanpa analit loh blanko. Nah, ketika kita injeksikan sampel, ya, muncul puncak absorbansi kalau dia ada analitnya. Tapi luas puncaknya atau tinggi puncaknya akan akan dipengaruhi oleh kurva yang dihasilkan oleh blanko, gitu kan ya. Bisa bertambah atau bisa berkurang kalau dia overlapnya dengan si puncak yang negatifnya. Bagaimana cara mengatasi refractive index effect ini kalau memang terjadi perbedaan matrik antara sampel dengan si reagent atau dengan si carrier?
Maka untuk mengatasinya, use of large injection volume with peak center measurement. Jadi gunakan volume sampel yang diinjeksikan lebih besar, maka puncaknya akan terlihat seperti yang paling kanan sebelah kiri ini. Kalau kita rekam luas area puncak ya, untuk mencari konsentrasi nanti, maka si luas area puncaknya itu ada di daerah yang tidak terganggu oleh kurva gangguan dari perbedaan indeks. Anda bisa lihat ya, kurva yang negatif yang warna biru muda dan kurva yang warna coklat atau merah yang positif. Jadi yang di tengah itu luas areanya murni hanya berasal dari analit dalam sampel, tidak ada tambahan dari fenomena refractive index effect. Oke, cara lain selain volume sampel ditingkatkan, juga metode mixingnya yang bagus. Pakai bit string tadi ya, tidak cukup yang knitting anyaman tadi, tidak cukup mixing coil saja. Lalu preparing different refractive index standard for every sample. Coba bayangkan, preparing different refractive index standard for every sample. Nah, jadi suatu ketika saya punya sampel, ada yang salinitasnya 5, ada yang 15, ada yang 10, ya, salinitas sampel. Maka kita juga harus membuat kurva kalibrasi atau kurva larutan standar yang masing-masing berbeda atau disesuaikan kadar salinitasnya. Jadi kebayangkan pekerjaannya tuh bertambah banyak karena kita bikin deret standarnya jadi tidak hanya satu ya. Kalau sampelnya matik sederhana Aquades cukup satu deret standar. Tapi kalau misalnya sampelnya ada yang 5, 10, 15 salinitasnya, maka masing-masing harus pakai kurva kalibrasi yang disamakan matik atau kadar garamnya. Ya itu ya cara mengatasinya. Atau pakai teknik standar adisi atau online salinity compensation method. Jadi gangguan besarnya pengaruh salinitas secara online atau secara sistem in situ gunakan alat tersebut bisa dinetralisir ya, bisa dikompensasi atau bisa dihilangkan. Oke, sekarang jam oke, udah habis ya jamnya ya. Ini masih berapa lagi sih? Oh, ternyata masih beberapa nih. Kita lanjut deh ya. Kita lanjut yang bagian sisanya penjelasan ini untuk ilustrasi apa namanya mode atau tipe FIA setelah tadi problem Auxiliary refractive index effect. Nanti minggu depan digabung dengan stop flow injection ya. Karena sisanya yang sini nggak terlalu banyak. Cuma kalau dilanjutkan nggak nyaman juga waktunya udah habis nanti diburu-buru penjelasannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jangan leave dulu, saya pengen download kehadiran. Ini. Masuk ke sini. Oh, udah stop sharing belum? Stop sharing. Oke. Download kehadiran sudah. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak nanti materinya saya upload di sini ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat melanjutkan aktivitas selamat siang. Terima kasih, Pak.